Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi ولجل ما إله وإلا حينما كان بيت محدثين ومبشرين خصوصا شيء وطابر وشعب القدر الجلال وشفاء الدين الرجي وشهيم القطبي وسيما الكثير وشجرة المحل وشجر النسيت وشجر الأجمع وشهيم الشاوي والشوكان وشيخ محمود الأوسي وشيخنا ويعلم وشاء المصطفى المروي وشغير المعشور وشيخ دار يشعر وشيخ طنطي وشيخ الزهيري وشيخ محمد علي الشكري وشيخ كوريكا وخصوصا لكي تشكي مصطفى رمضان ويلتي مشايخنا شوي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutaken tasik teng surah Al-Baqarah ayat 250 gangsal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu tawi Allah iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illahu kejaba ya Allah. Al-Hayyu kang urip, Al-Qayyumu tur kang jumeneng. La ta'khudhu ora ngalap ing Allah apa sinatun ngantuk wala naumun lan ora apa turu. Iku lahu kagungane Allah ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Manza utawi sapa iku allazi kang yasfa'u kang mitulungi sapa ya siman indahu ing dalem ngersani Allah illa bi iznihi kejaba kelawan izine Allah. Ya'lamu pirsa sapa ya si Allah ma ing barang baina aidihim kang ana antarane ngarepe makhluk wa malan barang khalfahum kang ana ngurine makhluk. Wala yuhituna lan ora bisa nglimputi sapa ya sing makhluk bisain kelawan setitik-setitike min ilmihi saking ilmune Allah illa bima angin kelawan barang syaa kang ngersakaken sapa ya si Allah ing ma wasi'a amat apa kursiyuhu kursine Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi wala ya'udhu lan ora ngebot-ngebotihu ing Allah apa hifdzuhu ngreksa langit bumi. Wa huwa utai Allah iku al-aliyyu zat kang luhur al-azimu tur kang agung. Kita wae syarahipun Allah Ta'ala iku pangeran kang sejati. Ora ana pangeran kang hak kesembah kejaba panjenengane dhewe, kang asifat urip, kang tansah jumeneng ngurus makhluki. Ora ngantuk lan ora sare, kang kagungan sekabehane kang ana langit lan bumi. Ora ana wong kang bisa paring syafaat ana ing ngersane panjenengane kejaba kelawan izine panjenengane kang pirsa samubarang kang ana ing ngarepe makhluk lan kang ana ing mburine ya perkara donya lan akhirat. Menungso ora bisa weruh apa kang dipirsani Allah Ta'ala kejaba kang dikersakake pangerani. Kursine Allah Ta'ala bisa amot langit bumi lan Allah Ta'ala ora kabotan ngreksa langit bumi mau. Allah Ta'ala maha luhur lan maha agung. Pun. Ini adalah pertemuan yang ke-7. Masya Allah, sampai 7 kali. Niki sajane ditetakaken lanjut nggih saged khatam nggih setunggal jam tapi niki mangke ngaosi mboten dangu enten
Kemis napa gelang Kemis kali Jumat niku lari-lari cangkir enten sing kesusuran K3. Dados dalam 2 hari niku enten sing sedo tiyang sepahe niku 3. Kurang dari 24 jam. Dados niki wau enten tahlil, mantun maghrib enten tahlil, mantun isya enten tahlil pian. Engko melok. Nggih, dados ngaosi sekedap nggih wis isya ngoten pun mantun. Cek saged ping 9 niki mangke. Niki di pelan-pelan itu saged ping 9. Lajeng ping 9 lajeng didamel mulutan ngoten ngeco ngoten. Terus niki ditutakaken ping 9. Niki pertemuan yang ke-7 pun. Nggih. Pada malam hari ini nggih kita membahas tenggone napa ayo wis semrap. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bas ini sampun membahas tentang ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Saiki membahas tentang wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya, sing dimaksud dikehendaki oleh Allah. Napa sing dimaksud teng ayat niki? Teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan al ilmu huna bimakna ma'lum. Sing dimaksud ilmu teng mriki min ilmihi, sing dimaksud ilmu teng ayat niki adalah segala sesuatu yang sudah diketahui. Tetes segala sesuatu yang sudah diketahui. Ilmu napa mawon? Ilmu napa mawon? Segala sesuatu yang sudah diketahui. Wala yuhituna bi syai'in min ma'lumatihi. Dados maksudnya mereka tidak mengetahui apa-apa yang diketahuinya. Dados segala sesuatu yang diketahui oleh manusia itu pada hakikatnya karena Allah sudah menghendaki manusia itu tahu. Jadi segala sesuatu yang sudah diketahui oleh ilmu pengetahuan, yang sudah diketahui oleh manusia, niku karena pada hakikatnya Allah menghendaki manusia itu tahu. Wa hadza ka qaulil Khadri li Musa alaihissalam. Sebagaimana perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Bagaimana perkataannya? Hina naqara al-ushuru fil bahri. Ketika niku Nabi Khidir kali Nabi Musa teng pinggir laut terus ningali ono manuk napa nyucuk banyu nggih. Ketika terbang nyucuk banyu nang gone lautan. Napa sing dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Mana koso ilmi wa ilmu kamin ilmillahi illa kamana koso hadzal ushuru min hadzal bahri. Terus Nabi Khidir tidak berkurang ilmuku dan ilmumu dari ilmu Allah kecuali seperti berkurangnya burung niku mengambil air di laut. Terus ilmu ini menungso yang sudah diketahui itu kalau apa-apanya dengan ilmunya Allah. Yang diketahui itu hanya bagaikan burung yang terbang, manuk sing terbang terus nyucuk banyu. Banyu hanya berapa tetes yang diambil oleh manuk niku oleh burung niku. Lah ilmu ning Allah bagaikan lautan. Ilmu sing manusia yang diketahui oleh manusia itu bagaikan air yang diambil oleh burung sing terbang niku wau. Jadi segala sesuatu yang diketahui oleh manusia itu karena pada hakikatnya sudah dikehendaki oleh Allah. Dan ilmu Allah sangat luas sementara ilmu manusia sangat sedikit. Perbandingan ini koyo ngoten niku wae. Makanya ada ungkapan andaikan ilmu Allah itu ditulis menggunakan tinta seperti air lautan itu tidak akan bisa menulis ilmunya Allah. Saking luasnya. Lah kita saat zaman saat ini memang mengalami lompatan teknologi yang luar biasa. Jenengan sing sampun usia 50 ke atas niku
ngalami nggih, ketika zaman mungkin 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu niku taksih teknologi taksih sedemikian kuno, belum ada teknologi, gurung ono telepon, gurung ono nopo-nopo. Sekarang teknologi, lompatan teknologi itu luar biasa. Sing paling siap menghadapi lompatan teknologi ini adalah generasi milenial. Generasi milenial niku adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1980 sampai 1994. Itu adalah generasi milenial. Terus ada beberapa ilmuwan itu mengklasifikasi generasi kelahiran manusia. Seseorang yang lahir sebelum tahun 1946 niku dinamakan generasi The Builders. Nah, itu tentang boten nggih sing ngaos lahir sebelum tahun 1946. Orang-orang yang lahir di tahun itu nggih niku generasi tangguh sebab mereka mengalami perang. Niku generasi The Builders. Tahun 1946 sampai 1924 niku generasi baby boomers. Karena nopo? Ledakan kelahiran saat niku setelah perang sangat tinggi. Makanya wong-wong biyen niku anake akeh-akeh seperti mari perang. Ceritanya itu seperti itu, diklasifikasi seperti itu. Jadi orang-orang yang lahir 1946 sampai 1924 itu generasi baby boomers. 1925 sampai 1979 itu adalah generasi X karena mereka diterpa krisis ketika tahun 1980. Makanya orang-orang yang lahir tahun itu menangi mangan itu kesusahan. Mangan mawon sangat susah dan itu umum di zaman itu. Jadi orang-orang yang lahir tahun 1925, 1979 itu ketika masa dulu dia itu mengalami masa-masa sulit untuk mencari makan. Angel golek mangan niku angel, mengalami hal seperti itu. Baru orang-orang yang lahir 1980 sampai 1994 itu teknologi begitu pesat. 20 tahun terakhir niku teknologi begitu pesat. Sampai-sampai 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu niku tidak ada di dalam bayangan kita. Ngaji koyok ngene nanggoni koyok ngeten iki di tempat seperti ini itu bisa disiarkan langsung, bisa dilihat dari berbagai penjuru dunia. Niku mboten saged dibayangkan 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu gak ono bayangan menungso itu bakal mengalami hal secanggih niki. Tapi lompatan teknologi yang begitu luar biasa, akhirnya saat ini kita bisa melakukan siaran langsung, disaksikan di seluruh penjuru dunia yang mempunyai sinyal sing delok channel niki saged. Lah, maksudnya napa kula mengatakan seperti itu? Nah, teknologi yang sudah sedemikian tingginya, sedemikian canggihnya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Kita mboten saged mbayangno danyo 100 tahun ke depan tambah yo nopo, itu pun belum ada apa-apanya. Jadi memang ilmu pengetahuan modern saat ini sudah sedemikian modern, itu kalau dibandingkan dengan ilmu Allah tetap tidak ada apa-apanya. Dan semua ilmu pengetahuan saat ini yang sudah diketahui oleh manusia, itu pada hakikatnya karena sudah dikehendaki oleh Allah. Memang Allah sudah berkehendak seperti ini, ilmu pengetahuan sudah modern seperti ini. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak, ilmu pengetahuan tidak akan seperti sekarang ini. Bahkan kita saja contoh dedekan mawon, Allah berkehendak orang itu sebenarnya dulunya niku tahu, tapi sekarang menjadi tidak tahu. Itu memang juga karena kehendak Allah. Ono wong misalnya mawon ngerti duit, ngerti anake piro, tapi mundak tuwa akhirnya pikun sehingga dia tidak mengetahui uang, gak ngerti anak-anaknya. Padahal awalnya tahu, awalnya semerap, tapi karena Allah berkehendak orang itu tidak mengetahui lagi, akhirnya orang itu mengalami pikun, gak kenal anaknya, gak ngerti duit.
Ana wong pinter, nggih, ana wong pinter profesor, doktor mengalami kecelakaan benturan kepala, akhirnya dia menjadi amnesia, mari ngono gak ngerti sapa, gak kenal bojone, gak kenal anaknya. Padahal awalnya dia pinter. Maksudnya apa? Sesuatu yang sebelumnya kita ketahui, itu bisa saja kita tidak mengetahui sesuatu itu tadi, lek Allah menghendaki seperti itu. Terus mboten kula kali panjenengan wis mboten bisa sumbung, wah aku bisa ngerti ngene. Kalau Allah berkehendak, apa yang kita ketahui saat ini itu kita bisa lupa begitu saja. Kita bisa tidak tahu begitu saja. Lah, niku contoh sing ndek-ndek. Kalau kita contoh lebih kita tinggi nomane, didukur nomane contoh nih. Maksudnya didukur nomane niku sebagaimana diceritakan nang Al-Qur'an. Dulu ini memang cerita niki sampai saat ini tidak masuk akal. Kalau balen maneh, cerita niki sampai saat ini tidak masuk akal, tapi kula kali panjenengan kudu iman. Sebab ini diriwayatkan nang Al-Qur'an. Nopo? Ketika Nabi Sulaiman memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan istana Ratu Bilqis nanggone kerajaan Sulaiman. Sing mindah niku sinten? Ayo, ana sing mindah niku sinten? Jin apa manungsa? Jin, dudu jin. Ketika itu lek sampean buka, nggih, insyaallah surah An-Naml yang buka niku. Surah An-Naml niku jin niku ngangkat tangan. Aku sanggup mindah sebelum sampean berdiri. Terus Nabi Sulaiman kesuwen. Akhirnya sosok manusia yang berdiri. Menungso, sing ngadeg ning menungso. Sanes Nabi Sulaiman sing mindah, menungso soleh. Wakilah menurut pendapat dari beberapa tafsir, seseorang laki-laki ini bernama Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah niki ada yang mengatakan ini adalah sekretarisnya Nabi Sulaiman, ada yang mengatakan ini sepupunya Nabi Sulaiman, wallahu a'lam. Tapi yang jelas sing mindah kerajaan istana Ratu Bilqis nanggone kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah seseorang manusia yang bernama Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah niki atas izin Allah dia mempunyai ilmu. Allah menghendaki ilmu itu dimiliki oleh Asif bin Barkhiyah sehingga sebelum Nabi Sulaiman berkedip istana singgasana Ratu Bilqis pindah nanggone kerajaan Nabi Sulaiman. Secara akal tidak mungkin. Sampai saat ini teknologi seperti itu belum ditemukan. Walaupun ilmuwan saat ini itu berusaha mencari tahu bagaimana hal itu supaya bisa terjadi. Lek ilmuwan itu kan menggunakan akal. Ya apa carane? Lek swara saiki iso ditransfer dari sini menuju ke negara lain. Gambar yang ada sekarang ini, yang ada kejadian sekarang ini saged ditransfer ke negara lain secara langsung. Maka tidak menutup kemungkinan sebuah barang itu bisa dipindahkan ke negara lain secara langsung. Dan itu sudah dilakukan pada manusia zaman dahulu. Yang melakukan adalah Asif bin Barkhiyah ketika zaman Nabi Sulaiman. Secara akal tidak mungkin, tapi kita sebagai umat yang beriman, maka kita wajib iman, wajib percaya. Ini soalnya diceritakan oleh Al-Quran. Ilmuwan menyebut ini sebagai teleportasi. Tele itu jauh, portasi itu perpindahan jarak jauh. Telepon, telegram itu kan sama. Jadi teleportasi memindahkan sesuatu barang dari tempat satu ke tempat yang lain secara langsung. Itu sampai saat ini belum ada. 100 tahun kas, 200 tahun kas, mungkin teknologi itu akan ada. Maka kalau jenengan ningali film-film kan ada film-film wong mlebu nang gone kaya film Star Trek,
Star Trek, Star Wars itu orang itu masuk ke dalam tabung terus pindah ke tempat yang lain. Itu secara sejarah, secara sejarah dicatat nang Al-Qur'an dan kita harus iman. Artinya apa? Sesuatu yang dulu seseorang itu tahu, ilmu seperti itu diparing marang Allah nanggone Asif bin Barkhiyah. Lalu ilmu sekarang itu seperti itu gak ono maneh atau belum ada. Engkau lek Allah menghendaki, lek Allah menghendaki, maka suatu hari nanti ilmu seperti itu akan ada lagi. Jadi maksudnya ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'ihi, segala sesuatu yang diketahui oleh manusia, segala sesuatu yang diketahui oleh ilmu pengetahuan modern itu pada hakikatnya karena Allah sampun berkehendak manusia itu mengetahui. Lek Allah boten berkehendak nggih boten bakal tahu. Pun kita lanjutkan. Niku pendapat yang pertama. Tapi menurut pendapat yang kedua tentang tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa yahtamilu ayyakuna al-muradu la yutli'una ala syai'in min ilmi dzatihi wa sifatihi. Sing dimaksud wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'ihi bukan seperti itu. Bisa dimaknai dengan makna yang lain, yaitu nopo. Sing dimaksud adalah mereka tidak dapat mengetahui sesuatu pun mengetahui pengetahuan tentang zatnya dan sifatnya. Menungso nggih boten bakal semerap zate Allah iku kados pundi, itu tidak akan tahu. Manusia tidak akan diberitahu tentang zatnya Allah. Kecuali memang dikehendaki, kecuali memang sifat-sifatnya. Allah menciptakan, maha pencipta, Allah maha pengasih, maha penyayang. Itu hanya sebatas sifat-sifatnya saja yang diketahui oleh manusia. Tapi tentang zatnya, tentang wujudnya, manusia tidak akan tahu. Pun kita lanjutkan. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kalau menerangkan ayat ini, kalau kudu hati-hati, pelan-pelan, kudu hati-hati menerangkan ayat ini. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Sebab kenapa? Di dalam Al-Quran itu terkandung ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang sulit, sukar untuk dijelaskan, untuk dimengerti. Contohnya apa? Contohnya sing nanti kalau contohnya ketika duka juz setunggal insyaallah Gusti Allah nanti dawuh teng surah Thaha ayat gangsal Ar-Rahmanu 'alal 'arsy tawa. Allah yang Maha Pengasih itu bersemayam di dalam arsy, di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy tawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Kenapa kok kula ngomong niki kudu paham, kudu sing ngati-ngati oleh jelasno. Sebab di dalam pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah niku wujud bila makam. Allah itu ada tanpa adanya tempat. Sementara orang lain di luar faham kita, kalau boleh saya menyebut orang-orang Wahabi, kalau saya boleh menyebut mereka itu berfahamkan mujassim. Mujassim niku napa? Mujassim niku menganggap Allah itu mempunyai jisim. Sepindah mana? Orang-orang di luar kita yang bukan berfahamkan ahli sunnah wal jamaah niku berkeyakinan sesuai dengan apa yang didhawuhkan oleh Gusti Allah. Jadi memahaminya, memaknainya niku secara harfiah, secara tekstual. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy tawa. Berarti Gusti Allah nanggone ndukur arsy.
Wis Allah dawuh kaya ngono ya ngono iku memang. Itu pemahaman orang-orang yang di luar ahli sunnah. Terus nggih lek didawakno maneh wasi'a kursiyyus samawati wal ardh niki. Menurut orang-orang sing mujassim niku wau yang mempunyai keyakinan kalau Allah itu mempunyai jisim, niku mempunyai keyakinan bahwasanya kedua sampeyan lek ro jisim niku awak. Jisim niki jisim awak. Orang-orang yang Islam yang berkeyakinan Allah itu bersemayam di atas arsy, niku mereka itu mempunyai paham mujassim, mempunyai paham kalau Allah itu mempunyai jisim. Sehingga nopo di dalam pemahaman mereka Allah itu di atas arsy, terus kedua telapak kaki Allah berada di atas kursi. Niki jenengan saged cek tenggone orang-orang yang mempunyai paham Wahabi. Makanya mereka ketika memaknai yadullah niku dimaknani tangan Allah. Mereka memaknai secara tekstual yadullah ya tangane Gusti Allah. Kursi nang ndukure kursi ono kedua telapak kaki ini Allah. Mengapa mereka berpendapat seperti itu? Karena mereka memaknai segala bentuk dalil itu secara tekstual. Dan memang wonten dalile. Kula niku mencoba memahami tidak hanya dari perspektif kita saja, tidak hanya dari perspektif golongan kita saja, tidak. Makanya kalau sering aturakan ketika masalah-masalah sing furu'iyah, mungkin jenengan pun suwe ketika biyen juz 1 niku juz kali niku kalau kita niku lek salat niku kan pandangan niku ke tempat sujud, tapi ada beberapa pendapat lek jenengan lek ningali tenggone YouTube imam-imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi niku lek salat niku mboten ningali tempat sujud jenengan ditenono dengan itu. Biasalah delok ngarep gitu. Karena memang ada pendapatnya, ada pendapat seperti itu. Terus umpama kok jenengan salat mboten ningali tempat sujud tapi ningali ngarep kaya ngene, itu memang ada dalilnya. Bahkan ono dalile teng tafsir Ibnu Katsir niku ketika menerangkan ayat 144 niku Al-Baqarah ayat 144. Ada pendapat yang mengatakan lek salat itu ono sing ndelok dodone ngeten. Ono sing ndelok dodone. Jadi kula niku berusaha menggali dalil setiap pendapat yang berbeda dengan kita. Jadi cek gak fanatik, akhirnya menyalahkan golongan yang lain. Tapi kalau masalah furu'iyah, niku nggih mboten napa-napa. Tapi ini tuh masalah akidah. Dan ini sing bahaya. Jadi kalau kita mempunyai pandangan, kalau ada orang yang mempunyai keyakinan kalau Allah itu mempunyai jisim, Allah itu berada di arsy, di atas arsy, terus kedua kaki Allah nanggone kursi, kedua kaki Allah nanggone kursi, terus Allah mempunyai tangan dan tangannya Allah itu kanan semuanya. Niki rada dhuwur pembahasannya, tapi memang seperti ini ayat kursi. Memang seperti ini ayat kursi. Sampai 7 kali pertemuan dari khatam niku. Napa dalile? Bagi mereka loh bukan bagi kita, yang memaknai secara letterlek. Allah bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy. Berarti Gusti Allah nanggone ndukur arsy. Terus kedua kaki Allah nanggone kursi niku nggih enten dalile. Diceritakan tentang tafsir Ibnu Katsir. Yang mriki dikatakan waqala akharuna al-kursiyyu maudhi'ul qadamaini. Sing dimaksud kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki.
Summa rawahu an Abi Musa was-Suddi wa Dhahak wa Muslim al-Batin wa qala Syuja' bin Makhlad fi tafsirihi akhbarana Abu Asim an Sufyan an Ammar al-Dhihni an Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas qol su'ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan takoni sapa Kanjeng Nabi an qaulillahi azza wa jalla wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Diriwayatkan niku wau sanate Kanjeng Nabi niku pernah ditanya tentang makna wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Napa jawab Kanjeng Nabi? Kursiyuhu maudhi'u qadamaihi wal arsyu la yaqduru qadrahu illallah azza wa jalla. Kursi itu adalah tempat kedua telapak kakinya Allah. Maknanya letterlek wal arsyu la yaqduru qadrahu illallah azza wa jalla. Dan arsy itu tidak ada yang bisa mengukur luasnya kecuali Allah Ta'ala, kecuali Allah sendiri. Jadi memang ada hadisnya yang mengatakan seperti itu, bahwasanya kursi itu adalah tempat maudhi'ul qadamaini. Akhirnya mereka memaknai letterlek berarti Gusti Allah duwe sikil, terus sikile didale kursi. Terus kedua tangan Allah yadullah, yadullah dimaknani tangan Allah. Dalam pemahaman mereka, tangan Allah itu kanan semuanya. Ono dalile. Jenengan lek enggak ada Sahih Muslim, jenengan buka Sahih Muslim juz kali hadis nomor 1817. Teng mriku Kanjeng Nabi redaksinya agak panjang, kula potong. Innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil itu berada di sisi Allah di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. An yaminir rahmani azza wa jalla. Mereka berada di sebelah kanan Allah azza wa jalla. Wa kilta yadaihi yaminun. Dan kedua tangan Allah itu kanan semuanya. Jadi akhirnya memaknanya letterlek. Kakinya berada di kursi, terus duwe tangannya tengen kabeh. Lah, pemahaman seperti ini kalau kita terapkan nanggoni awak dewi, kalau kita mempunyai pandangan seperti ini, maka pandangan seperti ini bahaya. Sebab nopo? Sebab akhirnya nopo? Kita niku ngangen-ngangen. Akhirnya kita itu berfantasi, akhirnya kita itu berhayal, lek wujude Allah koyok gini. Jadi, kalau kita memahami secara letterlek hadis niku wau ayat niku man, berarti suwe-suwe kita niku mempunyai fantasi, mempunyai khayalan Allah itu lungguh nanggone arsy, terus kakinya nanggone kursi, terus marang duwe tangannya tengen kabeh. Itu bahaya pada keimanan kita, karena akhirnya kita mempunyai fantasi terhadap wujud Allah. Padahal di dalam keyakinan kita, Allah salah satu sifat wajib 20 Allah itu adalah mukhalafatu fil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama, apapun tidak ada yang sama dengannya. Jadi apapun yang ada di dalam benak kita, apapun yang ada di dalam pikiran kita, itu tidak akan sama dengan Allah. Jadi jenengan berpikir berangan-angan wujudnya kaya apa, apapun pikiran Anda pasti salah. Karena laisa kamitslihi syai'un. Dan dalam keyakinan kita, Allah wujud bila makan. Allah itu ada tanpa ada tempat. Jadi sing dimaksud napa tenggone ayat niki wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Sing dimaksud kursi teng ayat niki menurut Ibnu Abbas, menurut Ibnu Jarir itu adalah ilmunya Allah. Jadi sing dimaksud wasi'a kursi itu ilmunya Allah, kursi itu adalah ilmunya Allah. Jadi bahaya kalau kita mempunyai pandangan seperti itu. Jadi sing dimaksud ilmu tenggone ayat niki, sing dimaksud kursi teng ayat niki
Menurut pendapat Ibnu Jarir, menurut pendapat Ibnu Abbas itu adalah ilmunya Allah. Tapi tenggone tafsir Al-Kasyaf itu ada 4 pendapat. Tapi insya Allah diterangkan pertemuan yang selanjutnya. Terus Senin benjing kalau nyuwun prentun, Senin benjing tanggal merah kalau keleresan wonten acara teng pondok insyaallah kalau enten acara teng pondok terus mungkin mantu nggih sonten terus dereng enten persiapan terus Senin benjing prentun. Pun cekam semanten mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Nyuwun barokah doa nggih dikirimaken dumateng niku nyuwun doa mara sepaipun sedherek Iqbal Haji Nur Hadi kang sampun kepundhut. Terus nggih niki bapak-bapak itu yang lari-lari cangker kata sing kepundhut dalam waktu 2 hari nggih niku Ibu Ida, terus yo mertuae M, terus kali Bapak Fatoni, Bapak Cak Sun, terus kali Yai Taufikur Rahman Ali Guswi, gurunipun Faruk nggih. Khusus akan dumateng niku sing kasebat namani dumateng sedaya ahli gugur kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Afdal dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم محمد محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الخيرات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من تقامة الدرجات وتبلغنا بها سروريا من جميع الخيرات والخيرات وبعد الموت انك على كل شيء قدير اللهم اغفر ثوابنا وامرنا من شرك الفاتحة ومن شرك الاخلاص الذي قال به 11 مرة ومن المعوذتين ومن الذين سبحانه من شرنا خصوصا إلى بقاء الهادي وإلى كشمي وإلى فاطمي أمين توبا وإلى إبوئتا اللهم لهم ارحمهم واغفر واغفر لهم اللهم لا تكفرهم متكبرين للجنان ولا تجعل كفرهم كفرا منه فريقا اللهم انزل رحمته والمغفرة والنعمة والشفاعة لهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد في أمي وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله